Bab 15, Kegelisahan Alfian. Tinggallah kini Alfian sendiri di kamarnya. Sejujurnya ia menyesali perkataannya pada Arumi, karena setelah ia fikir-fikir perkataannya tadi memanglah sangat keterlaluan. Alfian sendiri pun tak mengerti mengapa ia tiba-tiba mengeluarkan kata-kata tak masuk akal seperti itu. Apa benar yang dikatakan Arumi kalau aku sedang cemburu? Astaga! Ya nggak mungkin lah. Kenapa juga harus cemburu? Gak ada hal serius yang memang harus dicemburuin kok. Lagian gak ada perasaan cinta buat Arumi, jadi gak mungkin lah cemburu. Tapi kenapa tadi aku marah? Terus ngucapin hal-hal yang pasti membuat Arumi sakit hati. Arg, menyebalkan. Alfian berteriak frustasi, marah, kesal, semua bercampur jadi satu. Meski ia sendiri pun tak mengerti sebab dia marah. Alfian ingin menyusul Arumi dan memintanya untuk kembali ke kamar, tapi ia terlalu gengsi untuk melakukannya. Harusnya kan aku senang kalau Arumi nggak tidur di sini. Kan jadinya bebas, mau mandi bebas, mau pakai baju bebas, mau tidur guling-gulingan juga bebas. Malah bagus kalau dia di luar, aku bebas. Alfian berbicara sendiri, setelah itu mencoba kembali memejamkan matanya. Namun 1 jam telah berlalu tapi matanya tak juga bisa tertidur meski mata sejak tadi terpejam. Bahkan semua posisi tidur sudah ia coba. Dari merentangkan tangan dan kaki, tengkurap di atas guling, posisi malang melintang. Bahkan setengah tubuhnya ia turunkan hampir menyentuh lantai tapi tak juga bisa tidur. Astaga! Kenapa jadi nggak bisa tidur sih? Kini Alfian bangun dan ngacak-ngacak rambutnya. Entah mengapa ia tak bisa tertidur, ia pun tak mengerti. Alfian akhirnya memutuskan mengambil minum di dapur karena ia tak melihat teko berisi air minum yang biasanya disiapkan Arumi di atas nakas. Setelah selesai membasahi tenggorokannya, Alfian mengintip di ruang tamu. Ternyata Arumi ada di sana sedang meringkuk di sofa. Tiba-tiba saja Alfian merasa iba kepada Arumi dan perlahan mendekatinya. Apa aku angkat aja dia ke kamar? Alfian berbicara dalam hatinya. Tapi jangan nanti dia kegeeran. Alfian pun berbalik tapi sebelum melangkah pergi Alfian kembali berbalik dan segera menggendong Arumi yang kini tertidur begitu pulas. Aku ngelakuin ini bukan karena aku suka ya Arumi, tapi karena kamu bentar lagi ninggalin rumah ini, dan ini bentuk rasa kemanusiaan juga. Ucap Alfian dalam hati, lalu berjalan pelan agar Aru tak sampai terbangun. Alfian pun membuka kenop pintu lalu mendorongnya menggunakan punggungnya. Arumi menggeliat pelan membuat Alfian kelabakan, dan saat hendak menutup kembali pintunya Alfian kehilangan keseimbangan dan membuat Arumi yang ada di gendongannya terbentur pintu. Oh! Arumi seketika terbangun sembari memegang kepalanya yang berdenyut sakit lalu menatap Alfian yang kini kebingungan. Mas, kamu ngapain? Tanya Arumi heran. Aku. Alfian bingung harus berkata apa. Turunin, ucap Arumi. Duh. Oh, sakit mas. Keluh Arumi karena Alfian tiba-tiba saja menjatuhkannya di lantai. Kan kamu yang nyuruh turunin, kenapa kamu malah marah? Aku nyuruh nurunin, bukan jatuhin. Harusnya cuma sakit di kepala, ini punggung juga jadi ikutan sakit. Arumi mencoba bangkit lalu mengelus punggungnya yang kini juga terasa sakit. Lagian siapa suruh pakai acara gendong-gendong segala? Harusnya kamu itu berterima kasih Arumi. Kalau aku nggak gendong kamu mungkin sekarang kamu udah dikerubungin sama nyamuk. Bukannya terima kasih malah ngomel, mana berat? Omel Alfian. Aku kan nggak nyuruh. Arumi tak mau kalah. Tapi kan sebagai sesama manusia aku masih memiliki hati nurani dan gak mungkin biarin kamu digigitin nyamuk di luar sana. Lagi pula kan kamu sebentar lagi akan meninggalkan rumah ini, jadi hitung-hitung gendongan tadi sebagai kenangan. Oh, jadi cuma sebagai sesama manusia? Kalau gitu terima kasih. Ucap Arumi dan setelah itu ia pun berbalik hendak membuka pintu untuk segera keluar. Tapi Alfian secepat mungkin menghentikannya dengan mencekal pergelangan tangannya. Tunggu. Kamu mau kemana? Tanya Alfian. Aku mau keluar lagi, mau tidur. Tidur di sini aja, aku kan udah capek-capek gendong kamu sampai kamar. Kenapa sekarang malah mau tidur di luar?
Arumi menghembuskan nafas panjang. Sesama manusia yang lain jenis nggak boleh tidur bareng. Hukumnya haram. Jelas Arumi lalu melepaskan cekalan tangan Alfian dan hendak pergi. Arumi, maaf. Aku salah. Ucap Alfian pelan dan membuat Arumi seketika menghentikan langkahnya. Arumi tak menyangka jika seorang Alfian akan meminta maaf. Aku udah maafin mas, tapi aku tetap mau tidur di luar. Ucap Arumi tegas. Arumi, kamu gak boleh keluar. Ini perintah dari suami kamu. Kalau kamu membangkang, kamu bisa masuk neraka. Alfian tak kehabisan akal, meski sesungguhnya ia menyesali kata-katanya. Harusnya tak perlu berkata seperti itu karena nantinya Arumi bisa kegeiran, tapi tak ada pilihan lain lagi untuk Alfian. Arumi mendongak menatap Alfian lalu menyentuh keningnya menggunakan punggung tangannya. Kamu gak lagi sakit kan mas? Tanya Arumi kemudian. Maksud kamu apa sih? Ya enggak lah, mana mungkin aku sakit. Kalau nggak sakit, kenapa kamu jadi bersikap aneh? Perasaan aku yang kejedot, tapi kenapa kamu yang jadi ngawur? Ngawur apa sih maksud kamu? Udah sana tidur, udah malam. Alfian pun menarik lengan Arumi menuju tempat tidur lalu mendudukkannya di tempat biasanya tertidur. Alfian pun kembali ke sisi satunya dan mulai merebahkan tubuhnya. Arumi yang masih bingung dengan tingkah Alfian, kini masih duduk di tempat tidurnya. Tidur Arumi, udah malam, kata Alfian. Iya, ucap Arumi singkat, lalu masuk ke dalam selimut dan berusaha memejamkan mata meski sebenarnya ia masih bingung. Alfian pun kini tersenyum puas, lalu ikut memejamkan mata, dan ajaibnya dengan cepat kini ia pun tertidur. Saat azan subuh berkumandang, Alfian menggeliat perlahan lalu membuka matanya pelan, dan alangkah kagetnya ia saat melihat Arumi kini berada dalam pelukannya. Tak seperti biasanya saat bersentuhan dengan Arumi, Alfian akan langsung berteriak, tapi kali ini entah mengapa dia justru hanya diam dan memperhatikan wajah Arumi yang kini masih tertidur begitu pulas. Entah siapa yang mulai lebih dulu hingga sampai pada posisinya sekarang, tapi Alfian tak ambil pusing dan kini masih memandangi wajah Arumi, dan entah mengapa terlihat cantik di mata Alfian. Astaga, cantik? Pasti aku sudah gila. Alfian baru saja ingin memukul kepalanya, tapi segera ia urungkan karena Arumi kini pun menggeliat dan membuka matanya perlahan. Sedangkan Alfian kini menutup matanya pura-pura tertidur. Sama halnya dengan Alfian, kini Arumi pun kaget setengah mati karena melihat posisinya saat ini. Arumi memandang sejenak wajah Alfian sebelum melepaskan tangannya dari pinggang Alfian, lalu memeriksa apakah Alfian masih tidur. Dengan tangannya ia gerakan ke kiri dan ke kanan di depan wajah Alfian. Aman, pikir Arumi lalu kembali memandangi wajah Alfian, dan entah dapat dorongan dari mana Arumi tiba-tiba jelas. Cup, Arumi, kamu ngapain?